warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sabila Amria Buhari. Hari ini saya akan membacakan hasil ringkasan dengan materi yang berjudul Pembahasan Kesimpulan dan Saran. Pembahasan hasil penelitian menghubungkan temuan empiris dan teori secara deskriptif dan konsisten dengan judul serta rumusan masalah. Penulisannya harus ilmiah dan juga fokus, tidak sekedar mengejar jumlah halaman. Nah, bagian ini memberi ruang bagi peneliti untuk berpikir reflektif, deduktif, dan induktif, menjadikannya bagian penting dan menarik dalam proses ilmiah. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembahasan. Temuan hasil penelitian harus dilanjutkan dengan teleologi ilmu seperti aksiologi, di mana hasil pengetahuan digunakan untuk membenarkan. Yang pertama, pengetahuan, kedua, kebenaran, ketiga, pemahaman, keempat, kejelasan, dan yang kelima, prediksi atau peramalan, dan yang keenam, pengendalian atau control, dan nomor 7, penerapan, aplikasi, penemuan, dan produksi. Pembahasan hasil penelitian harus menjawab aspek epistemologi, aksiologi, dan teleologi ilmu berdasarkan data lapangan yang telah diolah. Isi minimal pembahasan meliputi yang pertama, penjelasan atau to explain, menguraikan temuan dengan logika peneliti dan teori yang relevan, epistemologi. Yang kedua, analisis sebab akibat, mengkaji penyebab temuan dan dampaknya melalui pendekatan deduktif dan induktif. Dan yang ketiga, implikasi praktis, mencakup peramalan, pengendalian, dan penerapan temuan bagi kehidupan manusia, aksiologi atau teleologi. Hal penting yang harus disampaikan dalam pembahasan penelitian yang pertama, temuan hasil penelitian bila ada temuan yang berarti. Kedua, temuan yang digunakan dalam penelitian. Dan yang ketiga, hasil penelitian orang lain yang bisa berfungsi sebagai penguat atau juga sebagai pembanding. Dan yang keempat, gagasan-gagasan orang lain dalam penelitian terdahulu yang ada relevansinya. Dan yang kelima, pendapat-pendapat pribadi peneliti. Dan yang terakhir, bahan-bahan sekunder lainnya. Selanjutnya adalah sistematika pembahasan hasil penelitian. Untuk gambaran umumnya, yang pertama adalah susunan sistematika pembahasan hasil penelitian minimal mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Yang kedua, gambaran sampel perlu disajikan secara singkat, terutama informasi yang diperlukan nantinya untuk mengasah hasil pembahasan dengan kondisi real seperti sampel penelitian. Dan yang ketiga, kesimpulan harus menjawab isu strategis dengan alasan dan cara, dimulai dari temuan lalu dikaitkan dengan teori. Dan yang keempat, pada akhir setiap pembahasan sajikan ide penelitian sebagai ramalan atau rekomendasi agar temuan tersebut dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan manusia. Selain itu, peneliti harus menyatakan penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis secara jelas, dan agar menarik, pembahasannya sebaiknya disusun dengan pendekatan 5W+1H untuk membangun alur pikir yang logis dan komunikatif. Untuk kesimpulan menegaskan inti pembahasan, bukan hal baru. Harus menjawab rumusan masalah dan hipotesis secara jelas, singkat, dan objektif, tanpa mengulang data statistik. Penulisannya harus selaras dengan judul, rumusan masalah, dan pembahasan agar logis dan konferen. Untuk saran berisi tindak lanjut atas kesimpulan penelitian harus bersifat nyata, operasional, dan mudah diterapkan. Disusun secara rinci dan jelas sebagai pedoman penyelesaian masalah, serta masuk bagian penelitian selanjutnya. Baik, saya pikir cukup dari materi yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.